Selamat sore, salam Just Talk. Aku kembali lagi dengan preview 2 match aja yaitu ya MU Liverpool dan juga Inter Juve. Ini 2 match yang sangat seru, berpengaruh terhadap ranking, terhadap mental, terhadap gimana ya, match selanjutnya gue rasa ada pengaruh buat siapa yang menang, siapa yang kalah. Jadi ini bukan, menurut gue ini bukan sekedar match 3 poin aja. Walaupun kalau realistis atau kalau optimis lah kita ngeliat, untuk fansnya Inter contoh, kalau kalah oh ya ini cuma hanya 3 poin. Kalau gue bilang ini bukan masalah 3 poin, ini masalah apakah di level yang papan atas bisa bersaing atau tidak, apakah berpengaruh terhadap kinerja selanjutnya atau enggak. Gue kasih contoh paling bagus aja lah, Spurs 2 minggu di papan atas, habis itu jeblok 4 match beruntun nggak menang. Terus ya Everton juga. Kita mulai dari MU dulu lah. MU ketemu Liverpool berada di papan atas, rank 1, selisih 1 poin kalau nggak salah ya. Selisih 3 poin. Kalau seandainya kalah 3 poin, seri, poinnya sama Liverpool. Tapi Liverpool rank 1 karena goal difference-nya lebih bagus. Di Inggris itu dihitung goal difference-nya, bukan head to head. Cuman apakah MU sanggup untuk berprestasi di bawah tekanan? Oke. Kita fair aja bahwa MU memang akhir-akhir ini mengalami berapa match, 10 match kalau nggak salah tak terkalahkan, 11-12 match tak terkalahkan, dan itu sebuah prestasi, absolutely itu sebuah prestasi. Apakah MU bermain bagus? Dari semua match itu biasanya mereka mendominasi, tapi kita juga tahu mendominasi aja nggak cukup. Oke, tapi MU bisa menang, iya menang, gue setuju. Cuman di antara kemenangan itu banyak sekali ugly win, itu harus kita akui. Ya, berapa tim sih yang dapat penalti setelah pertandingan diberhentikan? Berapa tim yang bisa cetak gol di menit 92 dengan deflect? Itu kan luck, nggak ada masalah juga. Atau penalti atau apa, nggak masalah juga. Tapi sebuah mungkin luck itu datang karena MU lagi bagus saja, lagi perform. Salah satu keuntungan dari MU adalah mereka nggak ada yang cedera, ya, nggak ada yang cedera. Itu Jason McAteer sempat bilang bahwa banyak tim yang dialami, semua tim itu tidak dialami oleh MU, terutama pemain intinya, pemain kayak De Gea, Maguire, walaupun De Gea berapa kali diganti Henderson ya, Maguire, Pogba baru kembali dari cedera. Tapi yang paling penting menurut gue itu Rashford dan Bruno. Kalau mereka kedua nggak on fire, biasanya MU kesulitan, bukan nggak bisa menang tapi kesulitan. Oke. Cuman harus diakui di match-match di mana mereka harus menang, mereka menang. Ya, dan ini sebuah plus point. Tapi kita lihat lagi, kalau dari sisi permainan, gue rasa Ole akan mempertahankan 4-2-3-1 dengan Pogba, DM-nya Matic atau Fred, dengan Pogba dan Bruno sebagai playmaker, dan 3 pemain depan, entah itu Martial, Rashford di kanan dengan Cavani, atau Rashford di kiri, Greenwood di kanan dengan Martial atau Cavani. Itu it doesn't matter lah, tapi intinya kan permainan sama. Yang gue agak kurang serak dengan strategi MU. Untuk gue itu strategi agak old school, lebih mengandalkan skill individu karena jarak pemain sering terlalu jauh.
Beda dengan City atau Liverpool yang lebih rapat jarak antar pemain. Dan itu kalau menurut gue itu pengaruh terhadap transisi permainan pada saat lu diserang balik. Oke. Tapi kita juga lihat bahwa MU mentalnya ini belum teruji. Contoh paling bagus di Champions League, ranking 1 menang lawan Red Bull, lawan PSG di match ketiga di mana mereka harus menang lawan FC Kebab. Di situ mereka kalah. Salahkan Ole? Tidak. Kalau gue bilang ini bukan salah Ole. Kalau lihat gol-gol yang di gol mereka kebobolan, itu golnya kan lucu banget. Tapi di sisi lain, oke, defense-nya jelek, gue akui. Bisa terjadi defense jelek. Tapi di sisi lain, kenapa mereka nggak cetak gol? Kan kalau gue selalu bilang, kebobolan 2 cetak 3 gol, you still win the game. Tapi di sini mereka kalah. Oke. Dan lawan PSG habis itu, di situ kalau gue bilang mentalnya udah kena. Oke. Lawan PSG kalah di kandang, lawan Red Bull kalah. Jangan bilang, oh ya kalau 5 menit lagi itu teori sampah itu. Karena kalau 5 menit walaupun mereka nyerang terus 5 menit lagi mungkin bisa kebobolan lewat counter ya. Jadi nggak usah dihitung. Intinya mereka tidak lolos Champions League ini kan salah satu lolos grup itu kan salah satu target. Salah satu target dari manajemen untuk lolos. Kenapa? Karena duitnya besar dan mereka tetap butuh income. Oke. Di situ they fail. Dan dari 4 semifinal mereka kalah semua. Gue pertanyakan, untuk bertahan di atas itu Liverpool lebih punya mental. Walaupun dari sisi permainan Liverpool sekarang di bawah MU lebih bagus. For sure, itu jelas lah. Kenapa Liverpool nggak begitu bagus? Karena wingbacknya itu nggak perform. Trent Alexander-Arnold semenjak balik kembali jelek sekali, bukan jelek tapi jelek sekali. Oke. 1. Robertson not bad ya. Terus 3 pemain depan itu nggak perform. Mane, Firmino, Salah butuh terlalu banyak peluang. Tapi sejelek-jeleknya Liverpool tetap di ranking 2. Ranking 2 cuma selisih 3 poin. Dengan begitu banyak pemain cedera, dengan begitu banyak rotasi yang mereka lakukan, mereka tetap berada di papan atas, hanya selisih 3 poin sama MU. Itu sebuah prestasi. Kenapa? Karena Liverpool punya mental juara. Mental juara ini gak bisa dibeli. Nah, itulah yang gue bilang, gue sedikit mengunggulkan Liverpool. Dan gue bilang dengan mentalnya Liverpool harusnya bisa menang. Ini kalau kita bicara mental, di mana pemain yang biasanya main bagus akan main jelek. Karena mental yang berbicara. Ya, kalau gue bilang Liverpool sudah punya mental yang tidak dimiliki. Jadi in this case gue tidak salahkan Ole. Yang kita bisa nanti lihat seandainya ketinggalan, strategi apa yang dilakukan oleh Ole. Seandainya unggul di menit 60-70, strategi apa yang dilakukan oleh Ole? Apakah mereka bisa kill the game atau tidak? Ini yang menjadi seru untuk gue sebagai penonton netral untuk mencermati pertandingan ini. Kayak Inter Juve sebenarnya nggak jauh beda juga. Gue nonton 3 match dalam rentan waktu sebulan Inter ya. Gue bingung Inter kok bisa berada di rank 2. Feeling gue yang murni skill individu. Karena dari strategi itu nggak banget. Bahkan kemarin gue siaran interview, levelnya itu udah kayak Vio. Dan Vio itu berada di rank tahu sendiri berapa, 11-12 kalau nggak salah, 12 ya. Itu levelnya udah kayak Vio. Babak pertama mereka lebih menguasai karena Vio turun ke bawah, bertahan. Jadi seolah-olah mereka lebih bagus. Padahal nggak juga. Finishingnya buruk banget. Dapat banyak peluang enggak? Beberapa peluang iya, banyak enggak. Terus babak kedua Vio lebih nyerang, keteteran Inter. Conte ini kan nggak usah bahas 3-5-2 lah, capek gue karena dia nggak akan berubah anyway. Tapi yang gue bahas adalah kayak Lampard, penempatan pemain. Eriksen ditaruh di posisinya Brozovic, deep lying playmaker. Posisinya bukan di situ. Kalau
kalau lu taruh Eriksen di situ, pasti dia berusaha untuk bermain. Tapi apakah kualitas Eriksen akan keluar? Pasti enggak maksimal. Kemarin dia main dari bawah ya, dia sekali ke depan di menit 20-an langsung shooting, bounce back ke Alexis kalau nggak salah, atau yang dapat penalti. Maksud gue langsung berbahaya, udah itu aja. Gue nggak tahu enaknya gimana, langsung berbahaya. Oke. Ini yang gue maksud, dan gue kritik Lampard juga berkali, menempatkan pemain, memanfaatkan kapasitas pemain. Itu juga salah satu kelebihan dari seorang pelatih. Contoh kedua, Perisic. Perisic itu lebih fluent kalau dia bermain di area kiri, oke, tapi masuk ke dalam. Ini kemarin dari bener-bener winger banget. Yang di kanan, Perisic di kiri. Gue bingung. Maksudnya apa? Jadi kayaknya Conte pengen, dan Lampard juga, ini sistem gue, lu harus adaptasi, sesimpel itu. Kan gak semua pemain bisa begitu, ya kan? Justru gue bilang, kalau gue jadi pelatih, gue lihat pemain gue seperti apa nih. Oh, kualitas pemain gue seperti ini. Ya udah, gue sebisa mungkin meramu sistem biar pemain gue yang lebih nyaman, cocok. Harusnya seperti itu menurut gue ya. Kalian boleh nggak setuju, fine aja. Jadi untuk gue sih, Inter kasusnya sama. Ini masalah mental. Juve, gue nggak begitu impress dengan Juve dalam arti kualitas pemainnya. Tapi somehow ini tim punya killer mentality. Gue nonton 90 menit lawan AC Milan. AC Milan lebih bagus, dibiarin datang, mereka punya peluang. Cuman karena Milan ini sudah lama nggak perform, jadi di saat-saat penting itu they fail. Entah egois lah, shooting dari lini kedua yang kejauhan dan lain-lain. Ngerti nggak? Juve selalu bisa kill the game. That's why gue bilang, in this case, walaupun Inter main di kandang sendiri, gue tidak lihat, bukan nggak bisa ya, tapi feeling gue lebih unggulkan Juve, murni dari sisi strategi dan terutama dari killer mentality ini yang nggak dimiliki oleh Inter ini. Oke? Sementara itu dulu kita nikmati aja. Gue nggak peduli skornya berapa, tapi menikmati aja. Tapi yang gue ingin sampaikan adalah sepak bola itu bukan hanya soal strategi aja. Ya, thanks for watching.